Bab makruh melakukan sholat ketika makanan telah dihidangkan. Di antara hadis terkait dengan bab ini adalah hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum." Nabi kita menyatakan, jika makan malam telah dihidangkan, telah disuguhkan, maka dahulukanlah sebelum kalian melakukan sholat maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa ketika menyantap hidangan atau makan malam tersebut. Terkait dengan hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Jika waktu sholat, dalam arti sudah iqamah misal, sementara kemudian makanan, minuman ini sudah dihidangkan, maka di antara ulama ada yang menyatakan dahulukan makanan, dahulukan minuman yang sudah disuguhkan itu, meskipun berdampak kepada sholatnya jadi telat, misal jadi masbuk, atau bahkan sholatnya kemudian tertinggal sama sekali dengan jamaah. Maka ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ada Abu Bakar As-Siddiq di dalamnya pendapatnya. Demikian juga sahabat Umar, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, Imam Ahmad, demikian juga dengan Ishaq bin Rahuyah, demikian juga dengan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Munzir, dan yang lain. Dengan catatan ini bersifat kasuistis, kondisional, dalam arti tidak terjadi menjadi sebuah rutinitas. Ya, misal ketika seseorang menghadiri undangan, kemudian berbenturan dengan waktu sholat, entah itu maghrib, entah itu isya, entah itu kemudian zuhur dan asar, berbenturan waktunya, makanan dihidangkan sementara waktu sholat juga sudah masuk, bahkan sudah iqamah, mana yang dahulukan? Jumhur ulama menyatakan dahulukan makan, dan ini tentunya bersifat kasuistis, tidak menjadi sebuah rutinitas. Pendapat yang kedua adalah yang menyatakan hadis itu berlaku bagi mereka yang lapar saja. Ya, seorang yang lapar, yang sudah dahsyat nahan laparnya, kemudian dia misal atau berpuasa, maka ketika dia berpuasa, ketika dia lapar dan makanan sudah dihidangkan, makan dulu, baru kemudian melakukan salat. Dan dalam makannya itu jangan tergesa-gesa, ya, khawatir keselak nantinya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan lakukan sholat dulu. Jadi hidangan itu biarkan saja, kecuali kalau dikhawatirkan makanannya misal rusak, makanannya kemudian ketika ditinggal sholat itu sudah tidak enak lagi. Ya, karena ini sebagian ulama menyatakan kalau makanan itu sampai rusak, itu tidak diperbolehkan, karena sama artinya dengan menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Dan pendapat yang keempat adalah bagi mereka yang sedang makan, lanjutkan makannya meskipun sudah iqamah, ya, meskipun sholat sudah didirikan. Tapi bagi mereka yang belum makan, dahulukan sholat. Ini tentunya pendapat yang keempat ini itu tidak sesuai dengan hadis, ya, karena hadis menyatakan jika makanan dihidangkan sementara sholat juga didirikan, maka dahulukan makan. Ya, sementara pendapat tadi ini tidak tepat korelasinya dengan hadis yang kita bahas ini. Kemudian pendapat yang kelima adalah pendapat yang menyatakan dilihat dari waktu makan, durasi makannya, apakah durasi makan itu lama atau sebentar. Ya, jadi kalau makannya akan lama, dahulukan dulu sholat. Sementara kalau makanannya itu membutuhkan waktu yang cepat, ya misal lah ya, makan makanan yang empuk-empuk, yang mudah-mudah, makan roti, makan kurma, makan bubur gitu ya, itu kan waktunya cepat.
Sehingga bagi pendapat ini mengatakan kalau makanannya itu mudah, makanannya kemudian cepat ditelan, ya sudah makan dulu, nanti baru sholat. Sementara kalau makanannya itu susah, sulit, mungkin dikasih ikan gitu ya, ikannya banyak durinya, harus dipilih-pilih dulu durinya, maka pendapat ini mengatakan ya sudah, sholat dulu. Jadi tergantung apa yang dimakan, kemudian waktu makan itu lama atau tidak. Dan pendapat yang lain mengatakan bedakan antara imam dengan makmum. Jadi kalau imam, dia harus sholat dulu. Kan enggak etis. Ya, ketika kemudian sebuah masjid, kemudian iqomah, imamnya malah makan. Sehingga pendapat yang terakhir ini menyatakan, kalau bagi imam, sholat dulu. Makannya nanti setelah sholat. Sementara bagi makmum dibolehkan untuk makan dulu, baru kemudian sholat. Ala kulli hal hadirin sekalian, tetapi kalau mengacu pada pendapat jumhur ulama adalah yang menyatakan dahulukan makan jika sudah dihidangkan, dengan catatan tentunya ini bersifat kasuistis, tidak menjadi sebuah rutinitas. Ya, tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kenapa makan itu didahulukan? Ini terkait dengan kekhusyuan. Jangan sampai kemudian seseorang ketika salat yang diingat bukan Allah, yang diingat bukan bermunajat kepada Allah, tetapi yang diingat adalah makanan. Ya, jangan sampai ketika sholat mikir makanan. Aduh, nanti kalau saya sholat, ini sedang sholat, makanan ini masih ada atau tidak? Makanan ini masih tersisa atau tidak? Jangan-jangan makanan sudah habis semuanya. Maka ini merupakan pesan tersirat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kemudian seseorang melakukan ibadah kepada Allah dengan khusyuk dan tidak teringat, ya, teringat dalam arti ketergantungan hatinya dengan perkara dunia, semaksimal mungkin untuk senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala.